Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Sampai jumpa kembali. Salam santun, sehat dan sejahtera selalu, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu berada di bawah lindungannya, amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ilmu tajwid, yang tak lain adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan baik, yang bertujuan untuk memelihara bacaan-bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara mulut dari kesalahan membacanya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin. Adapun hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu apabila ada nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu pada salah satu huruf halki, yakni hamzah, ha, ha, ain, kha, dan ghin, maka hukum bacaannya disebut dengan izhar halqi. Adapun cara membacanya yaitu harus dibaca dengan terang dan jelas sebab bertemu dengan salah satu huruf halqi. Contoh, man amana, nun mati bertemu dengan salah satu huruf halqi yaitu berupa hamzah. Contoh lagi, ghafurun halim, tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki yaitu berupa ha. Contoh lagi, sami'un alim, tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki berupa ain, maka cara bacanya yaitu harus terang dan jelas, dan lain sebagainya yang serupa dengan contoh-contoh yang telah disebutkan. Yang kedua adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf ya, nun, mim, dan waw, maka hukum bacaannya disebut dengan idgham bi gunnah. Sedangkan cara membacanya yaitu harus dimasukkan atau ditasydidkan ke dalam salah satu huruf yang 4, yakni ya, nun, mim, waw, dengan suara mendengung. Contoh, min nur, nun mati bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw, yaitu berupa nun, maka cara bacanya harus didengungkan atau ditasydidkan. Contoh lagi, may yaqulu, nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yakni ya, maka cara bacanya harus didengungkan atau ditasydidkan. Contohnya lagi, hablum mim masad, tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yakni mim, maka cara bacanya harus ditasydidkan atau dimasukkan dengan berdengung. Dan contoh-contoh yang lain seperti yang telah disebutkan di atas. Akan tetapi apabila nun sukun atau nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 di dalam satu perkataan atau satu kalimat, maka bukanlah dibaca dengan idgham, artinya tidak dibaca idgham dan tidak ditasydidkan, bahkan harus dibaca dengan terang dan jelas atau izhar wajib. Contoh, dun ya, nun mati bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw, yaitu berupa ya, namun cara membacanya harus diperjelas. Contoh lagi, shin wa nun, nun mati bertemu dengan waw. Contoh lagi, bun ya nun, nun mati bertemu dengan ya, dan contoh-contoh yang lain seperti yang telah disebutkan.
Yang ketiga adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro, maka hukum bacaannya disebut dengan idgham bila gunnah. Adapun cara membacanya yaitu harus dimasukkan atau ditasydidkan ke dalam salah satu huruf yang dua, yakni lam atau ro, dengan suara tidak mendengung. Contoh, min samaratir rizqa. Tanwin bertemu dengan salah satu hurufnya idgham bila gunnah, yakni ra, maka cara bacanya harus dimasukkan dengan tanpa berdengung. Contoh lagi, walakin la ya'lamun. Nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, yakni lam, maka cara bacanya harus dimasukkan atau ditasydidkan, namun tidak berdengung. Dan juga kalimat-kalimat lain yang serupa dengan contoh yang telah disebutkan. Yang keempat adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut dengan iqlab. Adapun cara membacanya yaitu bunyi huruf nun atau tanwin ketika itu dibalik atau ditukar menjadi bunyi huruf mim. Contoh, sami'um basir. Tanwin bertemu dengan huruf iqlab yakni ba, maka bunyi tanwin tersebut diganti dengan bunyi mim. Contoh lagi, tambihun, bunyi nun mati diganti dengan bunyi mim karena nun mati bertemu dengan huruf iqlab yakni ba, dan juga kalimat-kalimat yang serupa dengan yang telah disebutkan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yang 15, maka hukum bacaannya disebut dengan ikhfa hakiki. Adapun cara membacanya yaitu mengeluarkan suara nun mati atau tanwin dari dalam rongga hidung dengan samar sampai menjadi bunyi ng atau bunyi n. Contoh, minju, nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yakni jim, maka bunyinya harus disamarkan. Contoh lagi, andada, nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yakni dal, maka bunyinya nun mati tersebut harus disamarkan. Contohnya lagi, anfusakum, nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yakni fa, maka bunyi nun mati tersebut harus disamarkan. Adapun huruf-huruf ikhfa sendiri yaitu adalah semua huruf hijaiyah terkecuali huruf idhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan huruf iqlab. Di antaranya yaitu adalah ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dad, ta, dha, fa, qaf, dan kaf. Adapun yang telah disebutkan itu adalah huruf-huruf ikhfa hakiki. Sekian dulu video dari kami, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk yang pemula-pemula belajar membaca Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.